Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live ketiga, it's okay ya. Kita cobain, tadi sinyalnya putus-putus di luar. Aku coba masuk nih sekarang ya. Tutup dulu pintunya nih. Oke, silakan kita kumpul-kumpul lagi di sini Rumpi Bergizi bareng Mak Muri. Dan sesi kali ini seperti biasa di Rabu sore, Mak Muri nggak sendirian, tapi ada Mak Strong yang hari ini mau sharing ke teman-teman nih. Katanya waktu memulai jualan online atau memulai bisnisnya modalnya 0 rupiah loh, Masya Allah, kok bisa ya gitu. Dan sekarang sudah berhasil Allah, omsetnya puluhan juta rupiah. Kita tanya-tanya nih, kita ulik-ulik nih strategi pemasarannya, strategi penjualannya, produknya apa. Dan katanya kan kalau ada yang bilang kalau yang sukses itu kan orang-orang kota besar ya gitu. Nah, sosok Mak Strong satu ini tinggal di kota kecil loh, bukan di Jabodetabek lah gitu lah ya, Surabaya, Medan misalnya kayak gitu. Nah, bisa loh tetap stay di daerah kita masing-masing ya kan, tapi berkarya dari rumahnya. Nah, ini Mak yang satu ini juga berkarya dari rumahnya dengan modal 0 rupiah, tapi yang gede adalah semangatnya. Ya, seru ya. Di sini udah mulai mau hujan kayaknya ya di rumah aku ya, makanya aku pakai jaket. Tadi live di luar lumayan dingin nih. Boleh Mak absen di sini, dari mana aja? Ada Mbak Estri, Kak Januar join lagi, terima kasih ya. Pemirsa setia aku hari ini nih ya, ada Mbak Nimika Hijab juga join, Mbak Ade Irma Dehan ya, Masya Allah, terima kasih sudah bersama. Yuk kita lanjut lagi sambil nunggu bintang tamu kita, boleh sesi tanya jawab. Tadi ada yang bertanya, Mak Muri gimana cara mengelola keuangan? Nah, antara keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis. Yang pertama adalah wajib banget ini ya, harus pisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis ya. Nggak boleh tuh segala-gala yang ada di rekening bisnis kita pakai karena ngerasa uang kita sendiri. Itu yang dulu aku alamin di tahun 2015 tuh. Aku OKB Mak. Nah ya, apa itu OKB? Orang kaya baru. Jadi segala omset di rekening, kan rekeningnya dulu mah ya cuma ada satu gitu kan ya, nggak satu sih, aku udah punya ada 3 rekening, tapi itu dipakai buat jual online semua dengan bank yang berbeda-beda. Jadi customer dari bank ini, bank A, bank B, bank C, ya mereka bisa pilih mau transfer yang mana gitu. Nah pada akhirnya rekening yang ada isinya seada-adanya kita anggap milik kita semuanya. Nah aku kan mulai seriusin bisnis online itu dari tahun 2011. Nah kan pasti ketika nih si putriku kecil gitu kan ya, kan kayak gini nih, dia nih nempelin aja terus ya, maunya sama bunda terus emangnya, terus emangnya gitu kan ya. Nah jadi ketika akunya lagi sibuk ngurusin bisnis online, ngurusin kerjaan, aku ada perasaan bersalah gitu ya, ada feel guilty lah gitu ya. Jadi feel guilty-nya itu aku tubus dengan jalan-jalan, beli mainan ya. Wah itu luar biasa tuh. Jadi jajan mainan itu yang tidak murah gitu kan ya, kita jalan-jalan segala macam. Jadi ngerasa semua saldo yang ada di rekening bisnis kita adalah punya pribadi. Nah akhirnya tahun 2015 ketika masa Ramadan, omset aku banyak tapi cash aku nggak ada mah gitu ya. Begitu mau gajian karyawan, mau THR karyawan, uangnya nggak cukup. Jadi ternyata setelah telusuri, kemana ini uangnya, barangnya habis, uangnya habis. Ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak gitu ya? Barang habis, uang habis gitu, kemana nih gitu ya. Ternyata ada koruptornya. Siapa koruptornya? Ya ini dia gitu, koruptornya yang punya usahanya sendiri gitu ya, mengkorupsi uang bisnisnya semua gitu kan ya. Wah dahsyat, stres banget aku waktu itu tentunya. Akhirnya kita coba-coba cari solusi. Aku minta sama teman-teman distributor dan agen, kalau mereka mau deposit bayar di depan, aku tambahin diskon 10% sehingga nanti ketika mereka kan, jadi pas Ramadan tuh, pas mau lebaran malah ya kan, mau bayar THR. Jadi ketika nanti setelah lebaran, setelah libur lebaran masuk lagi, itu mereka bisa dapat diskon 50% loh. Bayangin ya, aku rela nggak dapat untung, dalam artian aku potong margin aku demi aku bisa gajian sama karyawan gitu, gara-gara aku berantakan masih mengelola keuangannya. Nah kalau sekarang aku udah ada akuntingnya ya, yang untuk mencatat semua pengeluaran, pemasukan dan sebagainya, dan memisahkan ini jatah keuangan aku pribadi. Jadi pertama kan tadi dipisah rekeningnya mah ya. Yang kedua harus ada pencatatan.
percuma deh uangnya banyak kalau nggak dicatat, kita nggak pernah tahu ini tuh dapatnya berapa, harusnya ada cash berapa, harusnya modal berapa, untung berapa dan sebagainya. Akan kacau banget bisnis kita ya. Jadi sebagus apapun barang teman-teman, selaku apapun barang teman-teman, kalau keuangannya berantakan ya nggak bisa juga, nggak bisa maju juga gitu. Nah yang ketiga, setelah tadi dipisah rekeningnya, lakukan pencatatan yang baik sampai laporan keuangan, sampai neraca laba rugi, kemudian balancing ya. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai business owner harus menggunakan sistem gaji, Mak. Gitu. Jadi aku tuh gajian, aku digaji dari Raza, aku digaji dari SBO, dari SAO, dari Yuka gitu. Sehingga aku hanya boleh ambil uang dari perusahaan itu senilai gajinya aku gitu. Jadi gajinya aku itu harus bisa memenuhi biaya-biaya kehidupan aku selama 1 bulan gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau ternyata nggak cukup nih Mak Muri gajinya gitu kan, ya kita semangat lah gedein omsetnya gitu sih prinsip aku. Jadi aku dulu yang menghitung berapa gaji yang aku butuhkan, sehingga aku bisa tenang bahwa kebutuhan sebulan aku tuh cukup gitu ya, buat aku, buat rumah, buat anak-anak dan sebagainya. Nah, apalagi aku sama suami kan, kami ya hanya dari bisnis online ini aja gitu. Jadi gaji aku sama gaji suami totalnya ya harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kami gitu. Sehingga kami nggak nyari sampingan kan gitu, fokus aja di bisnis. Nah, lalu mengenai sharing profit, tadi apa, pisahin rekening, pencatatan. Yang ketiga sistem gaji ya, kita owner sistem gaji. Yang keempat adalah sharing profitnya, kalau di kami itu setahun sekali Mak gitu ya. Nah, sebelum aku sharing profit, aku dicek dulu nih. Jadi aku sharing profit setahun sekali setelah Lebaran, akan dilihat profit perusahaan selama setahun ini bagaimana gitu. Nah, dihitung ya kan. Nah, nanti ketahuan kan, misalnya nih 100 juta nih profitnya selama setahun misalnya gitu. Tapi nanti aku nggak boleh ambil 100 juta dulu. Aku dilihat dulu apakah aku punya hutang sama perusahaan gitu mana. Jadi kalau aku pas lagi kepepet misalnya ya, lagi kepepet butuh uang entah buat biaya-biaya apa, nah aku minjem ke perusahaan, tapi minjemnya juga harus tahu takarannya ya gitu, nggak boleh suka-suka, dan ada pencatatan sehingga ketika aku sharing profit, aku cek dulu hutang-hutang aku sama perusahaan berapa, dipotong dulu tuh sama hutang-hutangnya. Nah nanti sisanya misalnya ada 100 juta, dihitung nih, oh ternyata Mak Muri hutangnya sekitar 90 juta. Wah, berarti sisa 10 juta gitu, itu yang sharing profitnya gitu. Jadi 4 cara itu aku terapkan dalam aku mengelola keuangan perusahaan gitu. Membedakan antara pribadi sama perusahaan ya. Hai Mbak Ana. Hai, Mak. Alhamdulillah, semoga sinyalnya stabil ya Mak ya. Nah ini insya Allah nggak apa-apa, singkat ya Mak ya. Kita masih ada 15 menit lagi sesi sharingnya, karena aku ada jadwal lain di jam setengah 4, belum tamunya sudah datang juga. Oke. Mana cerita dong awal mula jalanin bisnisnya sejak tahun berapa dan mulainya seperti apa? Kok bisa sih 0 rupiah? Silahkan. Awalnya saya mulai itu di tahun 2016. Saya Masya mulai Allah. dari saya mulai dari gabung marketer yang sistem dropship. Jadi Mm. ya gitu, Mak. Dari dropship aja, ngandelin dropship, modal 0 rupiah, cuma modal kuota sama HP aja. Masya Allah. Waktu itu awal-awal produk apa, Mak? Jauh jadi marketer tuh. Produk fashion muslimah. Fashion muslimah. Nah, kalau marketer tuh Ya. dapat dapat fee-nya berapa tuh, Mak? Dapat diskonnya Oh, waktu itu? marketer dulu mulai dari nol sih, cuman 10%. 10%, Masya Allah ya. Iya, Tapi dengan hanya mulai dapat dari 10% nggak masalah ya Maya, tetap semangat, dan itu tanpa modal ya waktu dulu ya. Jadi iya bisa langsung tanpa join jadi modal dan marketer. iya betul dan benar-benar dari 0 rupiah nih Mak. Masya Allah. Gimana sih dari yang nggak biasa jualan kemudian akhirnya jadi mau jualan dan dapatnya juga nggak banyak, cuma 10%. Mentalnya apa sih Maya yang membuat Matu mau nyobain gitu? Mana? Iya. Apa apa Iya, ya? jadi awalnya itu saya untuk jualan itu cuman untuk mengisi waktu.
Mengisi waktu aja di sela-sela kegiatan saya sebagai karyawan. Saya masih karyawan nih, Mak. Sampai sekarang juga masih karyawan. Oh, Nah, dari Masya Allah. iya, Jadi karyawan juga, jualan online heeh, juga. Dan aku dengar-dengar iya, Mak Ana ini single single parent ya, Mak ya? iya betul, Mak. Ya justru Masya dari single parent, Allah. justru dari awal dari single parent itu saya jualan online. Jadi benar-benar harus tangguh buat menghidupi dan tetap tegar di hadapan anak-anak ya Maya dengan berbagai Iya, skenario kehidupan betul. ya Ma. Masya Iya, Allah, Masya betul. Allah. Nah, gimana sih Ma manajemen waktunya nih antara kerja kantoran, ngurusin jualan, ngurusin anak, ngurusin rumah, pasti kebayang Masya Allah capeknya luar biasa. Tapi apa yang membuatmu tetap kuat gitu? Tetap kuat. Saya ngelihatnya di anak-anak sih, Mak. Kalau saya kelihatan lemah, kelihatan sedih, gitu kan, anak juga ngerasa, oh ibu saya kok sedih gitu ya. Jadi ya saya tetap itu kuat-kuatin diri. Itu Masya aja Allah, sih. Masya Allah. Nah, itu dari tahun 2016 udah jualan online dan sampai sekarang pun masih kerja kantoran. Nah, Iya. kalau sekarang jualan online-nya apa nih, Ma, barang-barangnya? Barang-barang mulai dari gamis, ada kimar, ada hijab, semua kebutuhan muslimah sih. Sampai ke Sem- sepatu, aksesoris, semua ada. Paket komplit lah ya. Jadi satu Paket kali komplit order mereka bisa betul. langsung banyak produk sekali kirim ya. Nah, strategi Iya, pemasarannya betul. apa yang dilakukan nih, Ma, selama ini? Strategi masih manual aja pakai FB itu FB personal, pakai IG dan story WA. Yang Pakai paling cepat Facebook, itu di IG, eh, story WA. Yang sama paling cepat WA. apa? Yang paling cepat itu di WA. Yang paling cepat di WA. Diapain aja WA-nya Iya, sampai dapat betul. orderan banyak tuh? Biasanya kita pasang status itu yang mancing-mancing mereka gitu. Penasaran, akhirnya mereka tanya-tanya produk dan beli deh jadinya. Oh, Pak, mengoptimasi status WA. Sehari bisa berapa kali Iya, posting status WA tuh, betul. Mak Ana? Status WA nggak banyak juga sih, Mak. Paling cuman sampai 5 sampai 7 kali. Karena kalau 5 kebanyakan sampai kan yang eh, eh, kalau kebanyakan pasang, nanti yang lihatnya juga itu ya, kok banyak banget, jadi males buka. Jadi saya batasi cuma 5 sampai 7 aja. Oke, tuh mah triknya ya, pasang status WA 5 sampai 7 kali. Ada triknya nggak sih? Ada jam-jam tertentu nggak sih yang menurut Mak Ana nih ini jam-jam spesial nih, banyak yang lihat status WA atau jam 5 sampai 7 kalinya bebas? Atau ada jam-jam khusus? Biasanya saya itu pagi sekitar jam 6. Terus habis itu jam 8, 10, Hmm. jam istirahat kantor jam 12. Di sela-sela setelah isoma jam 2, jam 5. Itu sih sama nanti malam terakhir. Oke, terakhirnya malam jam 6, jam 8, Iya. jam 10, jam 12, jam dari asar ya. Iya, jam Dan 2. malam jam 2. Mm-mm. Kemudian nanti Ya, lagi malam gitu. ya. Malam cuman Nah, kalau yang buat itu. eh, Iya, kalau itu kan tadi strategi mengoptimasi status PA ya. iya, iya. Kalau Mbak Ana dapetin kontak-kontak WA-nya tuh gimana caranya? Yang sudah dilakukan Dapetin sama kontak Ana. WA. Nah, kita ngambilnya itu dari Facebook, dari IG. Itu kita kumpulin tuh, kita kita save, kita saling save nomor kontak. Akhirnya nambah sendiri database kita di WhatsApp. Oh oke, dengan Itu. networkingnya di Facebook sama di Instagram. Nah, Iya, cara dapetin nomor WA di Facebook Instagram gimana tuh Mak? biasanya kita saling like, komen di status-status temen. Itu terus akhirnya nyambung, saling save. Oh oke, jadi memang benar-benar menjaga silaturahim ya Mak ya di Facebook sama Instagram. Bukan bukan hanya kita posting-posting aja, tapi menjaga interaksi like, komen di sana ya Mak ya. Pada akhirnya padahal mereka itu
sesama penjual juga atau teman-teman kantor, saudara-saudara gitu? Saya lebih dapetinnya ke orang lain sih, Mak, yang di itu, yang di medsos itu. Kalau saudara, teman kantor itu malah mereka jarang beli ke saya. Bukan target market kali ya, Mak. Mungkin beda target market kali ya Maya, jadinya malah-malah orang-orang Iya, ke kita malah nggak apa belinya ke kita ya. Jadi berarti tadi tuh iya. teman-teman tipsnya tuh dari mana ya, sering-sering melakukan interaksi ke teman-teman kontak yang ada di Instagram sama Facebook, silaturahim, kemudian nanti pada akhirnya adalah saling save kontak gitu ya, dan itu biasanya Betul. dari luar kota ya Maya. Iya, kebanyakan dari luar kota, dari luar daerah saya. Oke, oke. Ada target nggak sih buat diri Ma Ana sendiri berapa banyak nih harus nambah kontak WA gitu ya? Punten saya setengah menit mau tutup jendela sebentar hujan. Oh iya, Oke, oke. Lanjut, Mak. ya. Dalam sehari biasanya saya harus nambah itu paling dia tiga. Tiga aja paling Oh, menarget. sehari. Oke, menargetkan diri sendiri bahwa sehari harus nambah Orang baru. 3. Misalnya efektifnya Heeh, sebulan 25 hari ya, berarti udah ada berapa tuh? 3 kali 20 aja udah 60 ya, Maya, 75. 60. Iya, Oh, oh, udah 75 kontak ya, Masya Allah. Dan itu iya. dilakukan secara konsisten. Konsisten, memang harus konsisten dan kita harus apa ya? Setiap hari melakukan itu. Oke, oke. Nah, ini triknya bagus nih, teman-teman. Jadi memang Instagram sama Facebook digunakan untuk mencari teman-teman baru, melakukan silaturahim, sharing-sharing gitu kan ya. Nanti dapetin kontak WA dari sana, progres untuk hard selling-nya, iklan-iklan yang apa hard selling-nya itu di WA gitu ya Maya. Dengan di status Iya, WA betul. sehari 5 sampai 7 kali. Wih, mau dipraktekin nih teman-teman nih. Nah, selain pasang status WA, Mak, apa lagi yang dilakukan? Suka broadcast nggak sih? Broadcast belum, Mak. Broadcast enggak ya? Karena banyak juga orang yang nggak suka di broadcast ya, Mak ya? Iya. Kadang mereka jadi ilfil Heeh. ke kita. Iya ya, terlalu sering broadcast-broadcast orang juga males ya. Lalu apa lagi, Mak, dilakukan, Mak? Iya. Dari kontak-kontak WA digarapnya diapain tuh? Ya, kita biasanya saling nyapa aja sehari. Misal nih, kemarin kan dapat tiga. Besoknya kita saling nyapa, tanya kabar gimana gitu. Akhirnya makin lama makin akrab deh. Terus mereka suka kepo-kepo Oh, akhirnya. oh, Masya Allah. Jadi kontak-kontak WA yang kita dapat dari Facebook dan Instagram nggak boleh dicuekin ya Maya, tapi dijaga Iya. silaturahimnya sampai akrab, kita kenal kebutuhan mereka, mereka tahu kita jualannya apa, akhirnya closing deh, karena sudah terbentuk rasa kepercayaan dan saling tahu, kita tahu kebutuhan dia, dia tahu kita jualan apa, gitu. Akhirnya terjadi transaksi, gitu ya Iya, Maya. betul. Aduh, Masya Allah. Nah, ini trik sederhana, tapi Iya, kalau iya. konsisten, teman-teman akan dahsyat juga nih penjualannya. Nah, kalau sekarang mana berarti dengan berbagai kesibukannya tadi, ngejalanin sendiri atau udah ada karyawan yang bantu? Ngejalanin sendiri, Mak. Masya Allah, Masya Masih Allah. sendiri. Sendiri ya. Gimana sih, Iya. Mak, manajemen waktunya? Manajemen waktu. Saya kerja dari jam 8 pagi, jadi saya harus pasang status-status itu saya setting sebelum jam 8, bahan-bahan status udah aku siapin. Nanti istirahat, kalau kalau tinggal upload gitu kan cepet kan ya Mak, kita sudah Ya. sudah setting. Nanti jam istirahat atau istirahat gitu kita mulai like, komen yang di IG, yang di FB gitu. Di tengah-tengah penatnya pekerjaan, orang lain istirahat, Mak malah melakukan pekerjaan yang Iya, kedua gitu ya, Maya cari income lagi ya, Masya betul Allah ya. Mak. Demi ya Itu Maya, demi seru dan anak-anak ya, seneng. Masya Allah. Malah hiburan Iya, juga ya, ketemu banyak orang di sosial betul. media, teman-teman Heeh. baru. Iya, teman baru, seru juga. Oke, boleh tahu nggak sih Mak Ana kerjanya tuh di bidang apa?
Saya di bidang, saya masuk di staf perpajakan, Mak. Perpajakan. Iya, betul. Jadi ya Wah, beda jauh ya sama online. iya 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 beda jauh sama online ya dan mungkin Dua, serius-serius ya kalau dua, di perpajakan ya iya, hiburannya silaturahmi sama teman-teman online ya ketawa-ketawaannya ya. ya itu buat itu, Mak. Buat apa ya? Ngilangin stres, ngilangin apa yang tadi ngeliatin angka, terus akhirnya silaturahim deh sama teman-teman yang online, teman-teman medsos gitu. Biar ya nge-refresh otak dari angka-angka. Masya Allah. Jadi Ana ini strategi pemasarannya adalah strategi silaturahim, menjadi seorang teman yang nyaman, diajak berteman, dan betul-betul menjaga silaturahim. Dan memang itu dalam Islam kan diajarkan ya Maya, kita harus menjaga silaturahim dan silaturahim membuka pintu rezeki. Dan itu sudah dibuktikan sama Ana bahwa dengan kita menjaga silaturahim itu bisa membuka pintu rezeki, Masya Allah. Nah kalau sekarang kalau sekarang berarti kan karena Mas bekerja, berarti barang itu nggak nyetok ya Maya, ada di supplier semua ya. Mas fokus di pemasaran, Ya, gimana? saya lebih ke dropship, Mak. Saya ngambil dari suppliernya langsung, dropship dari supplier langsung. Ya Ada dari berapa supplier? produsen-produsennya langsung. Ada 6. Ada Moza, Wah, ada Masya Venusa, Allah. ada Venusa, ada Jasmine, ada Yasmera, Sila Hijab juga itu. Oke. Nah, dengan adanya kemudahan dropship yang saya tahu angkatnya adalah akad wakalah, itu akad kerjasama saling percaya ya Maya. Jadi ternyata dengan kalau mau memulai jualan, dan ini sama Ana udah dari tahun 2016 menjalankan dropship dan hasilnya nggak recehan ya ternyata ya kalau diseriusin ya. Jadi yang bisa punya omset banyak itu nggak harus nyetok ternyata. Dengan kita konsisten Betul. tadi, fokusnya justru malah enak ya. Fokusnya malah di pemasaran, silaturahim dengan calon customer, kelola database yang ada. Omsetnya juga lumayan dahsyat ternyata ya. Jadi jangan minder ya teman-teman yang sekarang Alhamdulillah. kan suka ada yang minder ya. Aduh aku mah cuma marketer, nanti omsetnya pasti kecil. Nggak juga ternyata ya kalau kita konsisten, fokus. Mm. Dan hasilnya juga puluhan juta, Masya Allah. Keren banget. Nah, Ma Ana, kalau dengan Ma Ana yang udah jalan itu kan tadi dari segi manis-manisnya ya. Kalau ada kendalanya, apa sih Ma Ana yang pernah dilalui gitu? Kendalanya ya dari segi waktu itu sih, Mak. Kadang kalau kita lagi nggak mood gitu, ya biasanya setting iklan kita jadi, aduh, agak males nih, gitu. Tapi ya sebisa mungkin saya tetap tetap itu, tetap aku setting biar waktunya nggak nubruk-nubruk, nggak apa ya, hmm, nggak bentrok sama waktu yang dikerja. Oke, jadi challenge-nya adalah di manajemen waktu ya. Sambil Betul. kerja kantoran, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, sambil jual online juga. Tapi dengan adanya dropship ini malah mempermudah ya, Mak. Jadi nggak usah mikirin stok Sangat numpuk, membantu. nggak usah packing-packing, JNE gitu ya. Masya Allah. Keren banget nih, mana jadi ini teman-teman ayo konsisten yang ngerasa belum semangat jalanin bisnis ternyata dengan modal seadanya daftar menjadi marketer di berbagai supplier. Malah ternyata ada yang bilang ada yang ngerasa Mamuri aku apakah harus fokus ya di satu barang aja atau di banyak barang. Ternyata dengan di banyak barang uh, peluang rezekinya lebih banyak, nggak masalah ya Maya, nggak harus satu barang aja ternyata ya. Iya, karena kadang customer itu suka dari model yang brand ini, suka dari brand Heeh, itu. Jadi kita ya heeh. mewadahi mereka. Oke, jadi memang dengan permintaan konsumen yang beragam, kita juga akhirnya nyari berbagai supplier. Dan yang pertama adalah tadi Hmm. kunci marketingnya adalah marketing silaturahmi luar biasa. Oke, Mbak Ana, terima kasih banyak teman-teman yang Mbak Dewa. Oke, ini aku buka satu pertanyaan ya, karena Ya, aku tampaknya udah ada nih. Mbak ya. Arisan Smart Hafid harus siap keluar dari zona nyaman. Iya betul banget ya, harus keluar dari zona nyaman karena ketika teman-teman kantor yang lain udah santai, ketawa-tawa, kita malah ngurusin orderan ya, Mbak ya, ngurusin iklan ya. Jadi Iya, iya, betul-betul iya, betul, betul. betul-betul mengoptimasi waktu yang sudah ada.
Dari Mbak F. Nur Hasana, mau tanya, kan itu usaha dropship. Gimana caranya layanin pesanan yang misal ada customer yang order tapi berbeda merek baju, gimana, Mak? Misalnya satu, Kalau satu berbeda, customer ordernya dua nah, baju, itu gimana? Berarti dua tempat ya, pengiriman ya? iya, dua tempat pengiriman. Dan Iya, Mak, dan dari kita dua berarti tempat memang kasih pengiriman tahu, kita. berarti kita memang kasih tahu ke customer bahwa brand A pengirimannya dari mana, brand B pengirimannya dari mana, gitu ya, Mak ya? Oh, internet sepertinya kendala. Gimana, Mak? Kasih tahu di awal dulu. Dikasih tahu di awal dulu dan mereka nggak masalah ya Iya, ternyata ya, mau aja nggak dengan dua masalah. alamat kirim yang Iya, berbeda. iya, nggak masalah bagi mereka. Masya Allah. Nah, itu teman-teman ternyata selama ini mungkin ketakutannya kita aja ya. Oh gimana nih kalau suppliernya Iya, beda tempat nanti customer jadi nggak mau. Ternyata customer mah tetap santai aja ya. Mereka tetap mau iya, aja walaupun pengirimannya betul. di dua tempat yang berbeda. Nah itu mah udah harus percaya diri dulu dan udah harus positif bahwa kalau emang rezeki nggak kemana ya, mana ya. Jadi yang penting kita Iya, ikhtiar dulu, betul. yang penting kita optimis dulu. Kekurangan kita memang kita tidak ada modal banyak untuk nyetok, kita sibuk jadi nggak sempat packing-packing. Ya udah, kelemahan kita jadikan kekuatan. Apa kekuatannya? Kita jadi bisa fokus ngurusin pemasaran. Dengan fokus ngurusin pemasaran jadinya mana punya banyak waktu untuk silaturahim lebih intens ke calon-calon Iya, customer-nya. Dan ternyata kalau kita pelayanannya udah baik, pengirimannya dari beda tempat pun nggak masalah ya, karena mereka udah percaya iya, sama mereka kita nggak dan udah masalah. nyaman belanjanya di kita gitu ya, mana ya. Iya, betul. Masya Allah, ih seneng banget deh diskusinya sama Ana. Terima kasih banyak Mana ya, teman-teman nanti yang mau tahu tokonya Mana akan aku share di caption ini, video ini akan aku simpan di IGTV ya, nanti teman-teman bisa langsung berkunjungi ke akun Mana di Gria Hijab underscore SS, betul ya Ana ya? Iya, iya, betul, Mak. Iya, Gria Hijab underscore SS, ada beberapa supplier di sana yang mau belanja-belanja boleh langsung ke Mana. Recommended nih, karena insya Allah amanah orangnya. Terima kasih Mana, sukses Amin. selalu karir dan bisnisnya, anak-anaknya Amin. sehat selalu ya. Allah mudahkan semua urusannya, Amin. ya segala hajat impiannya Allah kabulkan. Amin. Amin ya Sehat rabbal selalu alamin. ya sayang ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Allah mudahkan semua urusanmu sayang ya teman-teman semuanya. Jaga terus stamina-nya, jaga terus kebahagiaannya, jaga terus iman kita dan yakin bahwa rezeki Allah itu unlimited selama kita mau setia, selama kita mau berusaha. Jangan fokus kepada kelemahan kita, tapi fokus kepada keberkahan dan yang sudah Allah berikan anugerahnya banyak banget gitu kan ya, dan Mana sudah membuktikan modal 0 rupiah bisa menghasilkan omset puluhan juta, Masya Allah. Terima kasih Mana, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi